Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi pasar modal yang akan dijelaskan oleh Fahri, Jova, Vladi, dan Yasinta. Teman-teman pasti pernah kan membeli sesuatu di pasar tradisional? Kalau pernah, berarti kalian sudah melakukan kegiatan transaksi jual beli. Kegiatan tersebut juga dilakukan di pasar modal. Pasar modal merupakan suatu tempat terorganisasi di mana efek-efek diperdagangkan yang sering dikenal sebagai bursa efek. Bursa efek adalah lembaga atau perusahaan yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek dari pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Pelaku yang bertransaksi di pasar modal secara garis besar adalah investor, emiten, dan broker. Investor bila ingin melakukan transaksi jual beli efek akan difasilitasi oleh PT Bursa Efek Indonesia. Investor melakukan transaksi melalui broker sebagai perantara dan seluruh transaksi di pasar modal dilakukan secara elektronik. Emiten merupakan supplier yang menjual produk-produk di pasar modal. Selanjutnya, perkembangan pasar modal di Indonesia. Pertama, kegiatan jual beli saham obligasi dimulai pada abad ke-19. Pada Desember 1912, Amsterdamse Effectenbeurs mendirikan cabang bursa efek di Batavia. Bursa Batavia dihentikan pada Perang Dunia Pertama dan dibuka kembali pada tahun 1925. Setelah pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, tepatnya pada tahun 1950, obligasi Republik Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah. Peristiwa ini menandai aktifnya kembali pasar modal di Indonesia. Lalu pada tahun 1960, Badan Nasional Perusahaan Belanda memberikan instruksi, yaitu larangan Bursa Efek Indonesia untuk memperdagangkan semua efek dari perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia, yang makin memperparah perdagangan efek di Indonesia. Dan pada tahun 1977, Bursa Efek kembali dibuka dan ditangani oleh Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPEPAM, yang merupakan institusi baru di bawah Departemen Keuangan. Perkembangan pasar modal di Indonesia. Pada tahun 1988, pemerintah melakukan deregulasi di sektor keuangan dan perbankan termasuk pasar modal. Deregulasi yang mempengaruhi perkembangan pasar modal antara lain Pakto 27 tahun 1988 dan Pakses 20 tahun 1988. Sebelum itu telah dikeluarkan Paker 24 Desember 1987 yang berkaitan dengan usaha pengembangan pasar modal. Lalu pada 13 Juli 1992, Bursa Saham Dewastanisasi menjadi PT Bursa Efek Jakarta. Swastinisasi bursa saham menjadi PT BJ ini mengakibatkan beralihnya fungsi BAPEPAM menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Manfaat pasar modal. 1. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal. 2. Memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga memungkinkan untuk melakukan diversifikasi. 3. Menyediakan leading indikator bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Maksudnya, jika pasar modal berkembang, maka diharapkan perekonomian juga berkembang. 4. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai pada lapisan masyarakat menengah. 5. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme menciptakan iklim perusahaan yang sehat serta mendorong pemanfaatan manajemen profesional. Lembaga di pasar modal. Lembaga yang terlibat di pasar modal terbagi menjadi dua, di antaranya 1. Lembaga-lembaga pemerintah merupakan lembaga atau badan pemerintah yang ditugaskan dan diperbantukan untuk mendukung dan memperlancar proses perdagangan efek di pasar modal, mulai dari rencana emisi sampai kepada penjualan. Lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan kegiatan di pasar modal tersebut adalah sebagai berikut. A. Bapedam. B. Badan Koordinasi Penanaman Modal. C. Departemen Teknis. D. Departemen Kehakiman. Yang kedua ada lembaga swasta.
Di samping lembaga pemerintah, terdapat beberapa lembaga swasta yang memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan kegiatan di pasar modal. Lembaga swasta yang mempunyai kaitan erat dengan pasar modal antara lain A. Notaris, B. Konsumen hukum, C. Konsultan efek. Produk-produk di pasar modal. Berikut beberapa produk yang ada di pasar modal. 1. Ada saham. Saham terbagi menjadi 2, yaitu saham biasa dan saham preferen. Yang kedua ada obligasi. Yang ketiga obligasi konversi. 4 reksadana, 5 opsi, 6 right issue, dan 7 waran. Berikut merupakan beberapa strategi investasi di pasar modal. Yang pertama adalah strategi beli dan simpan atau buy and hold. Strategi ini dipakai karena investor berkeyakinan bahwa suatu perusahaan akan berkembang dalam jangka panjang. Pada umumnya, strategi ini digunakan pada saat harga menurun atau pada saat pasar sedang miris atau harga-harga saham sangat rendah. Yang kedua adalah membeli di pasar perdana dan menjual ketika masuk di pasar sekunder. Para investor berkeyakinan bahwa harga akan naik ketika suatu saham dicatatkan di bursa efek. Mereka beranggapan bahwa underwriter tidak akan membiarkan harga akan jatuh pada hari-hari pertama di pasar sekunder. Namun, dalam penerapan strategi ini, investor juga tetap berpedoman pada harga saham yang akan dilepas dengan harga saham sejenis yang sudah tercatat. Perbandingan harga ini perlu diperhatikan karena bisa saja harga saham IPO lebih rendah dibandingkan saham yang sudah tercatat atau sebaliknya. Meskipun begitu, banyak pelaku pasar yang beranggapan bahwa strategi membeli di perdana dan jual di sekunder cocok jika diterapkan pada saat pasar sedang bullish atau harga-harga saham di pasar sekunder sedang naik. Yang ketiga adalah strategi berpindah. Pada strategi ini banyak digunakan oleh investor yang sedang aktif mengikuti perkembangan pasar. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan peluang naiknya harga saham lain dengan harapan pemodal tersebut mendapatkan capital gain dalam waktu singkat. Dalam jangka panjang, strategi ini berfungsi untuk mengubah jenis saham yang dimiliki dengan harapan saham lain lebih berprospek. Kemudian ada strategi cut loss. Strategi ini berfungsi untuk mengurangi kerugian atas pembelian saham dengan cara menjual saham yang dimiliki kemudian berpindah ke saham lain. Cara lainnya yaitu dengan membeli saham sejenis ketika harga tersebut turun kemudian melepaskannya ketika harga sudah naik. Sehingga kerugian ketika membeli di waktu harga tinggi dapat dikurangi atau di cut loss. Selanjutnya ada membeli saham-saham tidur. Maksud membeli saham tidur di sini yaitu membeli saham-saham yang tidak aktif. Karena kebanyakan saham-saham yang tidak aktif sering terlepas dari perhatian orang-orang, sehingga cenderung harganya lebih murah. Pada umumnya, potensi keuntungan pada saham tidur akan nampak dalam kurun waktu yang lama. Selanjutnya ada strategi konsentrasi pada industri. Strategi investasi dengan cara ini yaitu dengan memilih saham-saham yang terbaik pada industri tersebut. Investor akan berfokus pada perkembangan industri tertentu karena lebih mengetahui kondisi, mekanisme kerja dari perusahaan yang berada pada industri tersebut, tren industri, dan sebagainya. Selanjutnya ada strategi membeli pasar. Pada strategi ini memerlukan dana yang cukup besar karena seorang pemodal dapat dikatakan melakukan strategi ini ketika investor sedang relatif proporsional ke dalam saham-saham yang ada di bursa efek. Misalnya 50% jenis saham yang tercatat di bursa efek. Oleh karena itu, strategi ini mungkin kurang tepat bagi investor kecil. Kemudian yang terakhir adalah strategi membeli melalui reksadana. Dalam penerapan strategi ini dilakukan dengan mempercayakan pengelolaan dana yang dimiliki oleh investor kepada lembaga reksadana. Reksadana akan melakukan penyebaran investasi agar memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dan meminimumkan resiko.